Bagaimana jadinya jika Indonesia tiba-tiba membuka langitnya untuk militer Amerika Serikat? Keputusan itu akan mengguncang Asia Tenggara dan mengubah posisi Indonesia di mata dunia. Negara yang selama puluhan tahun dikenal memegang prinsip bebas aktif akan dianggap mulai memihak blok barat. Di dalam negeri, kebijakan tersebut pasti memicu perdebatan besar karena dinilai mengorbankan kedaulatan dan identitas politik luar negeri Indonesia. Namun di sisi lain, Amerika akan menyambut keputusan itu dengan antusias. Mereka memperoleh jalur strategis yang mempermudah pergerakan pesawat tempur, kapal militer, dan logistik menuju Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Sebagai imbalannya, Indonesia kemungkinan mendapatkan bantuan ekonomi, transfer teknologi militer, serta akses pembelian alutsista modern. Langkah ini juga membuat sekutu Amerika seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan merasa lebih aman karena pengaruh Cina di kawasan diperkirakan mulai berkurang secara signifikan. Tetapi keputusan sebesar itu tidak akan datang tanpa risiko, sebab setiap perubahan arah politik Indonesia selalu membawa dampak besar bagi stabilitas kawasan dan hubungan internasional. Reaksi paling keras kemungkinan datang dari Cina yang selama ini memiliki hubungan ekonomi sangat kuat dengan Indonesia. Beijing tentu melihat izin hak terbang bebas bagi militer Amerika sebagai ancaman langsung terhadap kepentingannya di Asia Tenggara. Pemerintah Cina bisa merespons melalui tekanan diplomatik dengan mengecam Indonesia di forum internasional dan memperingatkan dampak keamanan kawasan. Tidak hanya itu, Cina juga berpeluang menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan Jakarta. Investasi proyek besar dapat diperlambat, kerjasama industri ditinjau ulang, dan impor komoditas dari Indonesia dibatasi. Dampaknya akan terasa pada sektor perdagangan, lapangan pekerjaan, hingga nilai investasi nasional. Dari sisi militer, Cina kemungkinan meningkatkan patroli kapal perang dan pesawat pengintai di sekitar Laut Natuna Utara. Situasi ini dapat meningkatkan ketegangan antara kapal Indonesia dan Cina di wilayah sengketa. Ketegangan tersebut kemudian mulai membuat kawasan Asia Tenggara memasuki fase persaingan geopolitik yang jauh lebih berbahaya. Negara-negara ASEAN pun mulai cemas karena konflik besar dapat muncul kapan saja tanpa tanda sebelumnya. Di tengah meningkatnya ketegangan itu, Rusia juga dipastikan merasa kecewa terhadap perubahan arah kebijakan Indonesia. Selama ini, hubungan Indonesia dan Rusia dikenal cukup dekat, terutama dalam kerjasama pertahanan dan pembelian alutsista. Ketika Indonesia membuka akses bebas bagi militer Amerika, Moskwa akan menganggap Jakarta mulai berpihak kepada rival utamanya. Dampaknya, hubungan bilateral bisa menjadi lebih dingin dan kerjasama strategis berpotensi menurun secara perlahan. Rusia mungkin mengurangi dukungan teknologi militer, memperlambat proyek pertahanan, atau mengurangi intensitas hubungan diplomatik. Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia dan beberapa anggota ASEAN lainnya akan berada dalam posisi sulit. Mereka khawatir Asia Tenggara berubah menjadi arena perebutan pengaruh antara Amerika dan Cina. Ketakutan terbesar mereka adalah meningkatnya aktivitas militer asing yang membuat stabilitas kawasan terganggu. Jika situasi terus memanas, negara-negara ASEAN dapat terpecah dalam menentukan sikap politik dan keamanan regional bersama. Perpecahan itu akan melemahkan solidaritas ASEAN dan membuat penyelesaian konflik kawasan menjadi semakin sulit dilakukan secara damai. Pada akhirnya, keputusan Indonesia memberikan hak terbang bebas kepada militer Amerika bukan hanya soal kerjasama biasa, melainkan langkah besar yang dapat mengubah peta geopolitik kawasan. Indonesia memang mungkin memperoleh keuntungan berupa bantuan ekonomi, modernisasi alutsista, dan hubungan lebih erat dengan negara-negara barat. Namun, keuntungan tersebut harus dibayar dengan risiko meningkatnya tekanan dari Cina, memburuknya hubungan dengan Rusia, serta munculnya ancaman konflik proksi di Asia Tenggara. Posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif juga akan dipertanyakan oleh banyak pihak karena dianggap tidak lagi netral. Ketika kekuatan besar dunia mulai saling berhadapan di kawasan, Indonesia bisa terseret ke dalam persaingan yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti itu, setiap keputusan diplomatik akan menentukan masa depan stabilitas nasional dan keamanan regional.
Karena itulah, kebijakan sebesar ini akan selalu menjadi perdebatan panas, baik di dalam negeri maupun tingkat internasional. Dunia akan terus mengawasi apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan kepentingan nasional tanpa kehilangan kedaulatan dan pengaruh politik luar negerinya sendiri.